Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hayria Iskandar Alam, Guru SMP Negeri 1 Halmahera Selatan dengan materi penyebaran biji. Silahkan disimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang penyebaran biji. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita bisa menyerap dan menerima pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kita mulai saja dengan pembelajaran kita tentang penyebaran biji ya. Baik anak-anakku, pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Pernah Bu, saya pernah menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya. Baik Yuda, jika kamu pernah menemukan tumbuhan seperti itu, kira-kira mengapa demikian? Ternyata tumbuhan tersebut melakukan penyebaran biji Bu sehingga terjadi seperti tumbuhan tersebut. Ya, benar Yuda, di mana tumbuhan tersebut melakukan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada tumbuhan Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium, sehingga buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Di mana proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Ibu, kita ketahui bahwa terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan biji. Nah Ibu, bagaimana cara penyebaran biji pada tumbuhan? Baik Naswah, Ibu akan menjelaskan berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Kita lihat ada beberapa cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara, yaitu 1. Anemokori, 2. Hidrokori, 3. Zookori, dan yang keempat itu adalah antropokori. Baik, kita lihat yang pertama yaitu anemokori. Anemokori itu adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya terdapat pada biji bunga dan delion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, karena keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin, sehingga arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Kita lihat yang kedua yaitu hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air, contohnya seperti pohon kelapa dan bakau. Biji kelapa tergolong biji tumbuhan yang berukuran besar, dapat mencapai ukuran diameter 15 cm. Di mana biji kelapa diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa. Meskipun berukuran besar, buah biji kelapa dapat mengapung di air dan dapat mengalir mengikuti arus air. Kelapa dapat mengapung di air karena sabut buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Pada saat berada di air, sabut kelapa memiliki prinsip kerja seperti pelampung, sehingga kelapa dapat terapung, seperti pada gambar berikut ini. Kita lihat yang ketiga yaitu zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, di mana penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Entomokori, 2. Chiropterokori, 3. Ornitokori, 4. Mammokori. Kita lihat yang pertama yaitu entomokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga, seperti contoh wijen dan tembakau.
Yang kedua, kita lihat Chiropterocori. Chiropterocori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya seperti jambu biji dan pepaya. Yang ketiga, Ornithocori. Ornithocori adalah penyebaran biji dengan perantara burung, di mana tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna, di mana biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya seperti pada tumbuhan beringin dan benalu. Kita lihat yang keempat, yaitu Mammocori. Mammocori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya seperti hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Kita lihat cara penyebaran yang keempat, yaitu Anthropocori. Anthropocori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia, di mana proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang sudah mudah melekat pada pakaian. Sebagai contohnya adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Baik anak-anak, kita lihat yang berikut, yaitu perkecambahan. Mungkin anak-anak sekalian pernah melihat biji jagung atau biji kedelai yang dijual di pasar. Kira-kira mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Iya Bu, Si pernah melihat biji jagung dan kedelai saat dijual di toko. Memang saat saya lihat di toko itu biji jagung dan kedelai belum tumbuh. Ternyata Bu, setelah saya membaca buku IPA baru saya tahu ternyata biji jagung dan kedelai yang Si lihat di toko itu belum bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru karena biji jagung dan kedelai itu masih berada pada keadaan dormansi. Ya, benar sekali Puan. Biji yang masih belum tumbuh itu merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji, di mana dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan, di mana lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Baik anak-anak, kita lihat yang berikut, yaitu tentang perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan mengalami perkembangan hidup yang dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan betinanya bersatu membentuk zigot. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik, seperti pada gambar berikut. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma, di mana satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah, sehingga menyelubungi biji. Dan biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa.